masih dari yang sudah dibayarkan sebagian DP dan lain sebagainya. Ini masih kontrak untuk pembangunan 7 gerai di semua. Kalau 7 gerai itu kan standar pembangunannya. Ini Dirut Agrinas Demota untuk menyampaikan pandangannya kepada rekan-rekan Pak semua yang ada di daerah. Ini mumpung waktunya untuk kita sosialisasi, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Jenderal Tito Karnavian, Bapak Mendagri, Bapak Sesmenko Pangan, Bapak Wamendagri, Sekjen, Pak Irjen, Dirjen, dan Kaban, dan Bapak Wakil Panglima TNI, Bapak Sesmenko, Bapak Ses Koperasi, dan Bapak Deputi Menko Pangan, Bapak Asrena yang hadir juga pada siang hari ini. Ini karena saya rasa ini waktu yang sangat luar biasa, dan kami seperti yang sudah dilaporkan oleh Bapak Wapang tadi, pada saat kami ditunjuk oleh Kementerian Koperasi, kami segera menyiapkan konsep pembangunan dan menggandeng teman-teman dari TNI untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep karya bakti padat karya, sehingga kita bisa menggerakkan semua unsur-unsur dari TNI di daerah maupun memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia kita di daerah, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk pembangunan ini secara serempak untuk membangun, memutarkan kegiatan ekonomi di desa-desa. Dan itu sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden yang ke-6, bagaimana membangun fondasi ekonomi Indonesia dari desa. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, bahwa ini adalah program Quick Win daripada Bapak Presiden. Program Quick Win ini juga sebetulnya salah satu tujuan Bapak Presiden untuk menggerakkan ekonomi di awal tahun yang biasanya bulan Januari, Februari, Maret biasanya ekonomi cenderung turun. Diharapkan dengan ada kegiatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih itu bisa membuat booster untuk pergerakan ekonomi di daerah gitu. Jadi selain itu kami juga melaporkan bahwa kami sudah mendata seperti yang disampaikan Bapak Wakil Panglima tadi, sebanyak 5.224 titik yang siap dibangun, yang mana pada hari ini kami sudah selesai mengeksekusi 2.500, dan selanjutnya hari Senin akan kita eksekusi lagi 2.500, dan target yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita adalah setiap hari harus bisa selesai 2.500, sehingga pada tanggal 10 nanti kita bisa mencapai 20.000. Tanggal 10 November ini target yang cukup berat, tapi saya yakin dengan dukungan dari Bapak Mendagri ini membuat kami menjadi semakin positif, semakin yakin bahwa semua unsur, semua stakeholder yang ada di daerah akan bergerak bersama dengan kami dan teman-teman dari TNI untuk mewujudkan konsep besar yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan kami ditunjuk sebagai pelaksana, dan kami harus mampu melaksanakan itu sesuai dengan perintah yang diamanahkan kepada kami. Kemudian terkait dengan Satgas, kami juga membuat satu program, yaitu portal, di mana kita bisa memonitoring kegiatan pembangunan tahap per tahap. Jadi kita setiap hari kita akan memuat foto pagi dan sore, sehingga kita bisa tahu bobotnya, sehingga kita bisa melihat kurva S pembangunan. Jadi ketika ada yang kira-kira melempem atau dia kurang mencapai target yang harus dia capai agar tanggal 31 Januari dia bisa selesai, itu akan menjadi titik fokus untuk kita mendorong atau menyelesaikan permasalahan yang dia ada, sehingga volume yang harus dicapai bisa dikejar.
agar kurva itu tetap bisa kita jaga sehingga target tetap bisa kita selesaikan sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan. Satgas ini, portal ini juga kami membentuk Satgas bersama dengan teman-teman dari TNI, kemudian hari ini dikunjungi oleh teman-teman dari Bank Mandiri untuk bisa melihat langsung proses pembangunan di setiap titik. Dan kami berharap, kami mohon perkenannya Bapak Mendagri bisa juga mengutus atau bisa kami mirroring sistem itu dengan sistem yang Bapak ada di sini sehingga Bapak juga bisa setiap hari mendapatkan laporan atau melihat langsung terkait progres pembangunan di lapangan. Dan itu real time dan bisa kita jadikan referensi untuk melihat progres dan menghitung kapan proyek itu akan selesai. Ini terkait dengan pembangunan dan kegiatan persiapan kami, tapi izinkan juga kami mungkin men-share sedikit karena ini masih di awal dari pembangunan, jangan sampai ke depannya kita salah arah atau bisa konsep kita tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan atau yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Jadi Koperasi Merah Putih yang kita bangun ini, KDMP ini, memang konsepnya agak berbeda. Ini top down, bukan bottom up. Nah, karena top down, sehingga semua warga desa itu menjadi pemilik dan orang-orang yang akan mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha daripada kegiatan koperasi tersebut. Kemudian tujuan daripada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu bukan berorientasi kepada profit, tetapi berorientasi kepada bagaimana benefit, membangun kekuatan, negosiasi dengan produsen sehingga kita bisa menjual produk-produk buatan pabrik dengan harga yang cukup, tidak bisa kita bilang murah, tetapi lebih layak dan terjangkau oleh masyarakat di desa. Jadi tujuannya adalah membangun satu kekuatan komunal untuk memiliki nilai bargaining point, power, agar bisa memeratakan perekonomian di desa dengan mengendalikan harga karena memiliki kekuatan bargaining. Beliau sempat menanyakan kepada saya agak di luar apa yang tadi dibahas, bagaimana kalau seandainya produsen sendal tidak mau menjual kepada Koperasi Desa Merah Putih? Kan kita nggak berpikir soal sendal, kita berpikirnya pangan gitu. Terus saya sampaikan, alhamdulillah Pak, kalau memang pabrik tersebut tidak mau menjual ke kita, karena bikin sendal itu gampang sekali, tinggal beli karetnya, kita bisa membangun UMKM di desa, itu tinggal molding dan karet, cetak, bikin lubang, pasang talinya, sudah jadi sendal. Dan otomatis perusahaan yang tidak mau menjual ke tempat kita, pabriknya akan tutup karena kita punya bargaining power itu dan kita memiliki customer yang loyal. Nah, ini mungkin yang berbeda dengan konsep koperasi yang pada umumnya. Sehingga koperasi yang sudah terbentuk yang 23.325 itu mereka tetap bisa berjalan, tetapi mungkin dengan konsep yang sudah mereka miliki atau berbeda dengan Koperasi Desa Merah Putih ini. Karena saya yakin bahwa pasti pemilik koperasi yang lama ini tidak mau membagikan hasil sisa usahanya semuanya kepada warga di desa gitu. Karena sifatnya modal-modal pribadi daripada pihak yang terlibat, sedangkan kalau KDMP ini modalnya dari negara gitu. Nah, ini mungkin perlu kita samakan persepsi sehingga kedepannya tidak ada lagi bahwa koperasi di daerah itu bisa dianggap bahwa bagian dari Koperasi Merah Putih. Mungkin agak berbeda konsepnya. Dan kemudian gerai-gerai yang kita bangun sudah seperti yang dipaparkan di monitor, mungkin bisa dilihat ke dalamnya. Next. Angkatnya di mobil. Dan kemudian yang kita sediakan selain daripada gambar yang sudah kita lihat ini, kita juga
menyediakan 1 truk roda 6, menyediakan 1 pick up 4x4, dan itu arahan dari Bapak Presiden harus 4x4 karena 4x4 itu yang bisa masuk ke jalan-jalan yang rusak atau jalan-jalan yang kurang bagus. Kemudian selain itu di Koperasi Desa Merah Putih itu juga akan memiliki 2 motor 3 roda untuk membantu distribusi. Dan kurang lebih untuk interior di dalamnya kita bikin seperti ini. Ini hasil dari evaluasi gerai yang sudah kita bikin di Bentangan, Klaten. Gerai yang ada di Bentangan khususnya terkait yang klinik sekarang sudah mati suri, baik yang di Bentangan maupun yang di Fatoketi, Belu, NTT, karena ketidaktersediaan dokter sehingga cenderung klinik itu susah untuk dioperasikan. Tetapi dengan konsep baru ini kita berharap masyarakat tetap punya akses kepada obat walaupun klinik mungkin hanya bisa digunakan praktek oleh dokter-dokter pada saat sore hari gitu, pada saat di luar jam kerja. Jadi ini kira-kira isi gerai, dan ini adalah klinik yang sudah kita siapkan, dan konstruksinya kurang lebih seperti yang ada ini. Kelebihan daripada Koperasi Desa Merah Putih ini juga, selain kita menjual produk-produk yang produk pabrikan, tetapi kita juga membuat ruang yang cukup besar untuk produk-produk UMKM. Dan diharapkan nanti koperasi ini akan disuplai oleh Torasera. Torasera ini juga nama yang diberikan oleh Bapak Presiden, singkatan dari Toko Rakyat Serba Ada, atau itu duplikasi dari Goro pada zaman dulu. Pernah dibentuk Goro, di mana nanti itu bisa menjadi pengendali daripada penyebaran produk masyarakat, khususnya terkait dengan sayur, terkait dengan biji-bijian maupun terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi ibu-ibu mungkin nanti kalau sekarang ada kehadirannya MBG, mereka tidak akan berebutan sayur dengan ibu-ibu di pasar. Jadi mereka bisa cek, atau kita juga membangun hub di mana di situ ada e-commerce yang bisa kita gunakan untuk mensuplai teman-teman yang mengelola MBG, sehingga tidak mengganggu atau tidak menyebabkan terjadinya inflasi akibat daripada kehadiran MBG. Mungkin kurang lebih ini paparan dari saya dan penjelasan singkat dari saya yang saya paham. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada yang kurang tepat, minta tolong dikoreksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, itu yang saya pahami, dan kira-kira itu yang kami dapat arahan dari Bapak Presiden terkait rencana pembangunan koperasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Bapak Jo Mota. Jadi rekan-rekan, tadi kita intinya saya kira nanti pembangunannya dilaksanakan oleh PT Agrinas dan bekerja sama karena mendapat mandat dari KL, yaitu Kementerian Koperasi, karena Agrinas inilah danantara yang sebetulnya non-government, tapi sudah ada MOU dengan Koperasi, Kementerian Koperasi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses, Menteri Koperasi, anggaran yang digunakan untuk CAPEX, Capital Expenditure, artinya pengeluaran untuk modal, ini lebih kurang 210 triliun, belum termasuk cadangannya. Ini akan tergelontorkan ke daerah-daerah, dan ini ditarget kalau nggak salah Februari paling lambat Pak ya. Siap. Artinya ini luar biasa, karena biasanya di daerah-daerah awal tahun itu ya belanjanya lamban karena uangnya belum ada gitu. Siap. Biasanya awal tahun itu baru lelang-lelang, baru bulan Maret dieksekusi. Tren pembelanjaan itu biasanya akan munculnya di tahun-tahun, di bulan-bulan terakhir di akhir tahun. Di awal tahun biasanya lamban gitu. Kemudian adanya 210 triliun dalam bentuk pembangunan,
Ini jelas akan memberikan dampak yang luar biasa untuk mengimbangi, mengkompensasi lambannya belanja karena uangnya belum ada di tiap-tiap daerah, Pak. Daerah ini ngandalin TKDD, transfer keuangan daerah dan desa, dan juga sedang ngumpulin dari PAD, pendapatan asli daerah. Kemudian tadi disampaikan bahwa pembangunannya rencanakan menggunakan padat karya. Artinya nanti akan ada memanfaatkan juga masyarakat lokal dengan motor dari Agrinas anti-TNI. Ini saya kira sangat bermanfaat rekan-rekan kepala daerah yang mungkin banyak sedang melakukan exercise karena TKD yang berkurang. Ini terkompensasi dengan kegiatan nasional ini, kegiatan pusat ini 210 triliun. Kita tahu bahwa kita perlu mendukung program dan harus mendukung program KMP ini karena memang banyak manfaatnya, bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk kepala daerah, karena kepala daerah itu memiliki KPI, Key Performance Index, indikator keberhasilannya itu di mata publik, di mata pemerintah pusat, di mata DPRD dan lain-lain. Ya, yang nomor satu sudah jelas-jelas adalah menurunkan kemiskinan. Adanya koperasi merah putih yang berbasis desa langsung atau tidak langsung pasti akan mengurangi kemiskinan. Kedua adalah kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, indeks pembangunan manusianya, karena ekonomi bergerak di tiap-tiap desa. Mengurangi juga angka pengangguran, karena koperasi ini pasti akan menarik pekerja, pegawai. Gini rasio itu juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan daerah. Itu gap antara kaya dan miskin. Ya. Makin kecil gini rasionya makin baik, menunjukkan bahwa antara yang kaya dan yang miskin itu jaraknya tidak terlalu jauh. Inflasi juga akan bisa tertangani karena intervensi pemerintah bisa masuk ke selain bisa menyerap dari para petani, produsen, nelayan, juga bisa intervensi dari badan pangan, bulog, langsung bisa tersalurkan ke koperasi yang ada di desa-desa, sehingga inflasi juga akan bisa dikendalikan. Itu adalah pertumbuhan ekonomi juga akan otomatis akan meningkat ketika koperasi-koperasi ini semua bergerak di setiap desa. Dan saya kira masih banyak hal-hal lain yang positif, termasuk menekan tengkulak, rentenir, ketahanan pangan di daerah-daerah, karena desanya masing-masing udah kuat swasembadanya. Nah, inilah rekan-rekan sekalian, mohon ini akan menguntungkan kepala daerah. Oleh karena itu mohon dengan segala hormat rekan kepala daerah, kita bergerak, tapi yang enggak semua datang dengan seketika, semuanya harus melalui proses. Sekarang proses yang kita critical proses yang kita jalani adalah melakukan pendataan, dan ini nggak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah pusat, harus didukung oleh seluruh jejaring di daerah, 75.000 lebih desa, kemudian 8.000 lebih kelurahan, 514 kabupaten kota, 38 provinsi. Kita semua bergerak dengan kekuatan masing-masing, dan paralel dengan itu juga akan jejaring dari Mabes TNI akan turun untuk mendukung, kita berkolaborasi. Nanti setelah hasil data ini apapun juga semaksimal mungkin kita akan tahu daerah mana yang baik, yang bisa mengeksekusi pendataannya, dan kemudian mana yang tidak, yang baik tentu kita akan berikan reward seperti kami sampaikan tadi. Kami pasti siapkan reward itu karena memang uangnya sudah disiapkan. Dan kemudian bagi rekan-rekan yang mungkin nantinya kurang mampu mendata, memobilisasi di daerahnya, ya nanti publik yang akan melihatnya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Kami berterima kasih banyak kepada Bapak Sesmenko, Bapak Dr. Hasan. Terima kasih banyak Pak Jenderal Tandio. Kami siap untuk berkolaborasi, Pak, dari Kemendagri tahap ini. Kemudian Pak Dirut Agrinas, Pak, saya lupa terus juga Mola, Pak ya, Mota.
Ya, terima kasih banyak dari Bapak, juga Pak Sesmen Koperasi, Bapak Ahmad Zabadi yang telah hadir di sini. Sebetulnya masih ada beberapa lagi, tapi kami kira cukup. Kita lanjutkan dengan bekerja. Saya mohon maaf karena ini di daerah timur mungkin sudah jam 5:30. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bekerja. Semoga Tuhan memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati.